Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti kebenaran Al-Quran dan ilmu hidrologi. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontirkan kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah atau kejadian alam sosial yang terjadi di sekitar kita. Inilah bukti kebenaran Al-Quran dan ilmu hidrologi, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang turunnya hujan. Menurut petunjuk surat Ar-Ra'd ayat 17, penjelasannya saya jelaskan sepintas. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, tetap di bumi ini yang benar itu artinya infiltrasi. Ini nanti saya akan korelasikan dengan ayat kauniyah ilmu hidrologi. Kemudian adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil atau run off. Secara ilmu hidrologi, distribusi hujan di bumi ini seperti ini skematisnya. Turun hujan, ada yang melimpas, ada yang meresap kalau jatuh ke bumi. Nah, cocok ada dua parameter dan juga ada yang melimpas. Melimpas ini akan hilang seperti yang turun di jalan raya ini, masuk ke saluran drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Tetapi yang meresap seperti ini akan tetap di bumi. Ayatnya secara ilmu hidrologi infiltrasi. Jadi ada dua parameter yang bisa dikelola oleh manusia jika turun hujan, infiltrasi dan run off. Run off ini batil menurut surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini petunjuk Allah. Jadi antara Al-Quran dan ilmu hidrologi cocok. Ada dua parameter, benar dan batil. Kalau di ilmu hidrologi, infiltrasi dan run off. Ini sudah saya bukukan
Judulnya Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Ini adalah kajian interdisiplin yang telah saya tulis dalam buku Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Kajian ini sengaja saya ulang informasinya karena masih banyak yang belum bisa menerima hasil kebenaran dari kajian ini. Sebab hasil dari kajian ini merubah kajian monodisiplin yang dilakukan oleh akademi atau perguruan tinggi yang sudah diimplementasikan selama ribuan tahun lamanya, yaitu membuang hujan, dan sudah dianggap benar. Sedangkan kajian dari interdisiplin ini yang saya buat adalah menyimpan hujan berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17, yaitu menyimpan hujan ini yang benar dan membuang hujan itu yang batil atau salah. Yang tadi sudah saya jelaskan dengan animasi atau gambar ini. Kajian saya ini sudah saya informasikan selama 9 tahun, tapi tetap ditolak sampai sekarang. Bahkan banyak yang menentang, bahkan mencaci maki. Yaitu tadi karena ribuan tahun adanya seperti itu, seolah-olah sudah hukum alam. Hukum di bumi ini adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat ini yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI, yaitu membuat sumur resapan, itu pun banyak tantangan dan caci maki. Pada tanggal 30 Oktober 2017 saya memberi solusi kepada Gubernur Anies, waktu itu baru 3 bulan, mencegah banjir dengan cara simpanlah curah hujan sesuai filosofi hujan itu sendiri. Nah, ini pernyataannya 14 Desember 2017. Kemungkinan juga masukan dari saya karena 2 bulan setelah saya memberi masukan, membuat pernyataan air hujan harusnya dimasukkan ke dalam tanah. Anies Baswedan jelaskan cara penanganan air hujan dibully di Facebook. Nah, ini komentar teman Facebook saya, Anggar. Gubernur Jakarta yang ngomong seperti Bapak Joko Suryanto, tapi beliau dibully habis-habisan. Nah, seperti ini tahun 2020. Ferdinand kritik pernyataan Anies, air hujan dimasukkan ke bumi bukan ke laut, logika sesat. Nah, ini mencaci maki seolah-olah sesat, padahal itu adalah bukti kebenaran. Anies, jika air hujan masuk ke tanah, insya Allah tak ada banjir. Ini memang solusi banjir. Jadi Bapak Anies benar, tapi belum bisa diterima. Seperti yang 9 tahun saya alami. Nah, ini beliau Bapak Dargono Danu Prawiro, Deputy of Honorary Council at Perkindo, Civil Engineering, pensiunan PUPR, senior di PUPR, mungkin Bapak Menteri PUPR Basuki juga kenal dengan beliau. Beliau pendidikan di Delft Institute of Technology and Environmental Science, jadi di Belanda. Jadi Civil Engineering ini selalu mendukung
dari awal selama 9 tahun tentang kajian interdisipliner antara Al-Quran dan ilmu hidrologi. Nah, ini baru kemarin tanggal 19 November 2021. Nah, ini dukungannya. Beliau juga ikut mensosialisasikan waktu masih aktif di Perkindo. Beberapa kali presentasi, salah satunya di Padang. Jok DKI saiki lagi nggawe proyek sumur resapan ribuan. Jadi DKI sekarang lagi membuat proyek sumur resapan ribuan titik. Tampaknya idemu mulai dilaksanakan. Selamat ya. Namun perlu diberi saran agar dipilih yang muka airnya tidak terlalu dangkal. Daerah utara yang dekat laut jangan dibuat. Maksudnya ini. Nah, ini juga saran yang sangat benar. Kalau muka air tanahnya dangkal, sumur resapan tidak berfungsi. Kamu kan bisa konsultannya mereka. Nah, ini harapan beliau ya. Tapi waktu saya beri masukan, dipanggil pun saya tidak. Ya, itu semuanya udah kehendak Allah. Saya dilakukan ini aja sudah alhamdulillah. Ada yang melaksanakan, ada yang yakin dengan apa yang saya kaji tersebut. Tetapi inilah contoh yang menolak kajian saya. Menurut pendapat saya, hujan itu salah satu penyebab banjir, tetapi ada yang berpendapat berbeda dan mengacu pada ayat. Waduh, inilah yang justru bagi saya pribadi kesalahan yang besar. Saya jadi teringat pada Dr. Sahin, pengajar saya yang bekerja di IHE Delft, Belanda. Beliau itu juga mantan manajer di Bendungan Aswan, Mesir. Beliau itu pengajar hidrologi. Wah, ini pakar hidrologi juga ya. Dan yang beragama Islam. Kalau beliau masih hidup, rasanya supaya mantap, akan saya tanyakan pada beliau. Beliau juga penulis buku Hydrology of the Nile Basin. Ini mungkin beliau juga kenal sama Bapak Dargono karena sama-sama sekolahnya. Itulah yang salah satunya menolak, padahal sama-sama background-nya civil engineering, tetapi memang pendapat selalu berbeda. Nah, ini siklus hujan atau siklus hidrologi. Jadi setiap tahun ini siklus hujan hanya 6 bulan turun. Jadi perlu dikelola. Setiap tahun terjadi, tapi terjadinya hanya 6 bulan. Siklus hidrologi membuat jumlah air di bumi tetap sama. Nah, ini volumenya tetap sama. Kenapa begitu? Ya, itu sudah sunat Allah. Sunat Allah itu tetap. Air adalah sumber kehidupan semua makhluk di bumi. Sekitar 71% atau hampir seluruh permukaan bumi tertutup air. Air di bumi diperkirakan berjumlah 326 juta mil kubik atau 1.332 miliar kilometer kubik. Air memiliki siklus hidrologi sehingga jumlah air di bumi tidak berkurang, artinya tetap. Jadi setiap tahunnya curah hujan itu juga tetap, setiap bulannya juga setiap titik yang sama itu jumlahnya tetap. Proses turunnya hujan dan pengaruhnya
terhadap kesuburan tanah di bumi adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran bukti kebenaran, kebenaran hakiki, kebenaran mutlak karena dari Allah SWT. Nah, tadi ilmu hidrologi dengan ayat Al-Quran sinkron, kalau yang bertentangan tidak benar. Jadi ilmunya sudah benar, jadi firmannya sama dengan ciptaannya atau cocok dengan ciptaannya. Ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah. Tadi sudah terbukti di awal dengan skematis tadi, tetapi implementasinya yang berbeda. Jadi selama ini ribuan tahun implementasinya yaitu membuang hujan. Konsep drainase konvensional, paradigma lama adalah membuang atau mengalirkan kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 /PRT /M 2014 lampiran 1 pada halaman 3. Membuang hujan tadi, dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Halaman 3. Nah, inilah sudah terbukti dengan diadakan peraturan juga sudah diakui oleh Menteri bahwa membuang hujan ini adalah berdampak banjir dan longsor. Apalagi ini bertentangan dengan surat Ar-Ra'd tadi, batil kalau membuang hujan. Jadi yang benar itu hujan disimpan atau diresapkan. Ilmunya sudah benar, sinkron, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah sinkron, tapi implementasinya di lapangan yang salah. Harusnya diresapkan, yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI, air harus masuk ke bumi. Tapi beliau dibully habis-habisan. Bencana banjir dan kekeringan akibat penerapan konsep drainase konvensional. Selama 76 tahun konsep ini diaplikasikan di Indonesia untuk seluruh pembangunan yang menutup permukaan bumi atau das. Jadi permukaan bumi itu semuanya dibagi habis oleh das-das. Jadi kota pun itu salah bagian daripada das. Seperti Jakarta itu juga das. Karena seluruh bumi itu dibagi habis oleh tangkapan hujan. Nah, seperti ini implementasinya selama 76 tahun dibagi APBD mengerjakan ini, APBN mengerjakan saluran primer dan sungai. Kalau kabupaten kota mengerjakan genangan-genangan di wilayahnya. Nah, ini dosen IPB membuktikan terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 2.172 miliar meter kubik per tahun. Jadi selama turun hujan setahunnya 72% dibuang. Ini yang menyebabkan banjir di beberapa daerah. Terbukti konsep drainase konvensional. Nah, ini 18 tahun terakhir meningkatnya kejadian bencana di Indonesia. Karena tidak ada perubahan selama 76 tahun itu, hujan selalu dibuang dengan sistem drainase konvensional. Jadi banjir adalah korban kesalahan penguasa yang berkuasa di Indonesia karena tidak mau merubah kebijakannya tersebut atau mungkin juga tidak tahu. Jadi selalu menyalahkan hujan selama 76 tahun
saya beri masukan selama 9 tahun, baik ke presiden, ke menteri, dari zaman Pak SBY sampai zaman Presiden Jokowi, tapi tetap sampai hari ini di tahun 2021 tetap. Tapi ada kemajuan setelah ada banjir di Kalimantan Barat. Bahwa penyebab banjir adalah kerusakan hutan. Tapi sebelumnya, sebelum banjir di Kalimantan Barat, hujan selalu dikambing hitamkan sebagai penyebab banjir. Padahal penyebab banjir sebenarnya adalah kerusakan das. Itu sudah saya buktikan melalui video beberapa hari yang lalu. Nah, seperti ini 2010 sampai 2020 meninggal 12.097 orang. Ini 10 tahun terakhir menderita dan mengungsi 41.170.000 orang. Jadi kajian monodisiplin itu adalah membahayakan lingkungan dan membahayakan umat karena memang melanggar hukum Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Al-Quran adalah mukjizat terbesar di bumi. Salah satunya tadi adalah turunnya hujan itu mukjizat Al-Quran. Seperti ini mukjizat Nabi Musa yang bersifat indrawi. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Nah, ini judul saya tadi, bukti kebenaran. Jadi turunnya hujan itu bukti kebenaran, mukjizat Al-Quran. Kebenaran hakiki, kebenaran mutlak karena dari Allah SWT. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 5. Jadi kita harus menggunakan akal supaya kita bisa membaca fenomena alam ini dan kita korelasikan dengan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, kebenaran hakiki, kebenaran mutlak karena dari Allah SWT. Nah, ini hujan kebenaran, bukti kebenaran, mukjizat Al-Quran. Ini adalah petunjuk surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, jadi dalam petunjuknya ini Allah mengumpamakan antara buih dan air, antara yang benar dan yang batil. Nah, ini ada buihnya, ini petunjuknya. Firmannya sama dengan ciptaannya, ini benar. Jadi di firmannya ada buih, ciptaannya pun ada buih. Jadi contohnya ini kebenaran, bukti kebenaran. Memberi contoh itu bukti kebenaran. Nah, ini harus ada apa yang difirmankan sama dengan ciptaannya. Itulah bukti kebenarannya. Kemudian tadi perumpamaan, ada ayat perumpamaan, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Jadi memahaminya perumpamaan tadi harus mempunyai ilmu. Ilmunya salah satunya ya ilmu agamanya ada dan juga ilmu hujan, ilmu hidrologi. Nah, ini
saya bisa memahami karena saya mempunyai ilmu hidrologi. Ini lulusan saya, University of Roorkee. Ini tafsirnya Indonesia, Dekpak. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia, hanya orang berakallah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut, dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Nah, ini udah jelas. Jadi memang perumpamaan itu bagi orang-orang yang berakal, yang berilmu. Nah, ini penjelasannya, bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Tetap surat Ar-Ra'd ayat 17, tapi ini penjelasannya, tadi petunjuknya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, buih ini akan hilang tertiup angin. Jadi di firman-Nya ada, di bukti ciptaannya ada. Itulah bukti kebenarannya mukjizat Al-Quran. Firman-Nya sama dengan ciptaannya, berarti benar. Kalaulah hujan yang batil, tadi yang batil karena hilang kan tadi. Sekarang kalau hujan yang benar, mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran, penjelasannya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini bermanfaat bagi manusia. Ini yang benar, tetap di bumi. Nah, kalau secara ilmu hidrologi, hujan meresap, infiltrasi, ini akan tetap di bumi. Jadi terbukti kebenarannya. Firman-Nya sama dengan ciptaannya, benar. Jadi yang tadi saya jelaskan saya jelaskan lagi di sini lebih detail. Nah, ini saya simpulkan, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Sudah saya bacakan tadi, infiltrasi ini benar dan run off ini salah. Jadi ini selama hujan, kalau turun di jalanan, langsung mengalir ke drainase ke laut, ke sungai ke laut, kan hilang. Sama dengan penjelasannya tadi, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Cocok dengan firman-Nya. Nah, kemudian saya perjelas lagi dengan hadis. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus padaku seperti air hujan yang menimpa bumi. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu tadi infiltrasi dan run off, dua parameter. Nah, inilah lapisan bumi sesuai hadis Nabi, unconfined aquifer. Hadisnya berbunyi, di antaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu, lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Faktanya juga begini, begitu habis kemarau, hujan turun, rumput-rumput langsung tumbuh. Kemudian yang kedua, ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja. Nah, ini menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakan untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini yang benar, infiltrasi. Nah, ini adalah ini
ayatnya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Inilah lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer. Jadi air meresap disimpan, menyimpan air saja. Ini di lapisan confined aquifer. Kalau yang pertama tadi unconfined aquifer, water table. Nah, kemudian yang ketiga, ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini udah jelas seperti di jalan raya ini tidak dapat menyimpan air, letaknya miring dan tidak menyerap air. Tidak bermanfaat. Nah, ini batil, ini yang batil. Cocok? Itulah penjelasan saya tentang memahami surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi. Tanahnya keras, letaknya miring. Nah, ini kajian saya selama 9 tahun ini. Ini banjir Jakarta, hujan itu rahmat bukan musibah. Tanah airku, salah kelola hujan, yang tadi buku kedua. Yang terakhir, hujan harus disimpan, ini tahun 2018. Jadi kajian interdisiplin tadi sudah saya bukukan menjadi 3 buku. Nah, ini buku kajian interdisipliner maha benar berdasarkan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran. Nah, ini bukti laporan penjualannya oleh dipublish Yogyakarta. Bukti legalitas dari buku saya tentang hujan harus disimpan. Ini tadi udah sampulnya, nah ini buktinya. Nah, ini bukti rincian penjualannya. Demikianlah informasi dari saya tentang kajian interdisiplin antara Al-Quran dan ilmu hidrologi, terbukti kebenarannya. Insya Allah bisa diimplementasikan oleh Indonesia, karena ini pun juga sesuai dengan smart water management. Jadi tidak ada air yang terbuang, tidak ada run off, air harus diresapkan sebagai air tanah. Itulah inti dari smart water management yang telah digagas oleh Bapak Menteri PU Basuki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.